Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Mairiza Putri dengan NIM 21016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah dibuat pada minggu lalu. Yang mana saya berjudulnya Pop Ice Love. Pop Ice Love segar menambah rasa cinta. Mengapa Pop Ice Love? Nah, saya memilih produk ini karena produk minuman dengan berbagai kreasi baru saat ini semakin banyak ditemui di pasaran. Berbagai jenis produk minuman mulai dari minuman yang bersoda, jelly drink, boba, pop ice, sometimes, maupun produk minuman yang lainnya. Perkembangan produk minuman ini didasari dengan tingginya permintaan konsumen terhadap produk yang inovatif dan berbeda dari produk yang ada di pasaran. Produk yang akan diproduksi kali ini adalah Pop Ice. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu Pop Ice. Nah, Pop Ice adalah salah satu produk minuman yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Harganya yang relatif terjangkau, serta cita rasa yang sudah tidak diragukan lagi. Produk Pop Ice kali ini akan dikreasikan dengan ditaburi topping-topping dengan bentuk yang menarik, di mana kami akan mengkreasikannya dengan topping roti dan agar-agar yang berbentuk love. Selanjutnya, profil bisnis. Nama perusahaan Pop Ice Love. Nama pemilik Intan Mairiza Putri. Produk Pop Ice. Layanan tambahan yang akan kami berikan adalah setiap pemesanan 5 Pop Ice Love diantar ke alamat pemesan tanpa ongkir atau dengan istilah gratis ongkir. Kami berada atau berlokasi di Jalan Profesor Dr. Hamka R. Tower Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, Pop Ice Love adalah salah satu minuman yang segar dan akan semakin memperkuat rasa cinta karena topping berbentuk love yang disajikan di dalamnya. Tidak hanya itu, setiap pembelian Pop Ice Love akan diberikan mainan kunci lucu yang juga berbentuk love. Target kami dalam penjualan Pop Ice ini adalah kalangan mahasiswa dan juga masyarakat yang berada di Kota Padang. Visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan. Visi kami adalah menjadi bisnis terbaik dan paling diminati di Kota Padang, khususnya bagian minuman. Sedangkan misi perusahaan kami yang pertama melayani konsumen dengan jujur, ramah, setulus hati, dan berusaha untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyediakan produk yang fresh kepada konsumen. Yang ketiga, menyediakan minuman yang sehat, segar, dan nikmat dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Sedangkan tujuan dari bisnis kami ini, yang pertama adalah menyediakan minuman yang segar dan nikmat dengan kreativitas produk yang menarik. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja, baik itu untuk pekerjaan sampingan bagi mahasiswa maupun masyarakat yang memerlukan pekerjaan. Yang ketiga, menyediakan minuman yang enak dengan harga yang bersahabat di kantong masyarakat dan mahasiswa. Selanjutnya, akan dibahas mengenai aspek pemasaran. 1. Gambaran umum pasar dalam kurung STP. Yang pertama, segmen pasar. Segmen pasar kami adalah masyarakat di Kota Padang, masyarakat berusia 10 tahun ke atas, dan juga mahasiswa. Sedangkan target pasar kami adalah mahasiswa dan masyarakat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Positioning, minuman Pop Ice Love kekinian dan tentunya segar serta harga bersahabat dengan kantong mahasiswa dan masyarakat umum. Yang kedua, membahas tentang permintaan. Pada bulan Juni, perkiraan permintaan dalam bentuk unit sekitar 1.500. Perkiraan permintaan pada bulan Juli sekitar 2.000, sedangkan permintaan pada bulan Agustus perkiraannya sebanyak 3.000. Yang ketiga, lanjut penawaran.
yaitu seperti pertama pesaingnya. Nama-nama perusahaan pesaing dari Pop Ice Love ini yang pertama adalah Pop Milk dan Drink Joss. Kapasitas produksi per bulan atau dan dalam unitnya produk Pop Milk sebanyak 3.000, produk Drink Joss sebanyak 2.500. Selanjutnya Dasoba. Perkiraan penawaran dalam bentuk unit pada bulan Juni sekitar 2.000. Pada bulan Juli sekitar 2.500, sedangkan pada bulan Agustus sekitar 3.500 penawaran dari seluruh jenis produk. Selanjutnya akan membahas yang keempat, rencana penjualan. Pada bulan Juni, penjualan permintaan sekitar 1.500, sedangkan penawaran 2.000 dikurang dan mendapatkan peluang 500, sedangkan rencana penjualan kami adalah 100. Pada bulan Juli, permintaan 2.000 dikurang penawaran 2.500 dan peluang 500 sama dengan 500. Rencana penjualan kami adalah 200. Selanjutnya pada bulan Agustus, permintaan sebanyak 3.000 dikurang penawaran sebanyak 3.500 dan peluang mendapat 500. Sedangkan rencana penjualan kami adalah 300. Yang selanjutnya, yang kelima membahas tentang strategi pemasaran. Produk. Produk kami seperti yang telah dijelaskan bahwa kami akan memproduksi Pop Ice Love. Yang kedua, price. Price ini adalah jenis-jenis yang kami jual. Yang pertama, Pop Ice ditambah topping love ditambah cincau ditambah gantungan kunci seharga Rp10.000. Dan jenis yang kedua, Pop Ice ditambah topping love ditambah gantungan kunci tanpa cincau berharga Rp8.000. Yang selanjutnya placement, pendistribusian produk. Kami memproduksi produk secara sendiri, membuat di tempat cepat saji dan langsung diberikan kepada tangan konsumen. Harga yang ditawarkan tergantung banyak varian topping permintaan konsumen. Nah, kami berbelanja bahan ini di pasar swalayan. Dan usaha ini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan dekat dengan kampus dan juga lokasi masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, pembahasan yang B adalah aspek organisasi dan manajemen. 1. Aspek organisasi. Nama perusahaan Pop Ice Love, nama pemilik Intan Mairiza Putri, produk yang ditawarkan adalah Pop Ice Love. Layanan tambahan seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap pemesanan 5 Pop Ice Love, delivery diantar ke alamat pemesan tanpa ongkir atau gratis ongkir. Nah, lokasi yang kami berada di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Sedangkan struktur organisasi dari kami, yang pertama adalah pemilik atau manajer oleh saya sendiri, yang kedua staf produksi, yang ketiga staf administrasi dan keuangan, yang keempat adalah staf penjualan. Yang selanjutnya, pemilik atau manajer terdiri dari orang. Yang kedua, staf produksi terdiri dari 2 orang, staf administrasi dan keuangan terdiri dari 1 orang, dan staf penjualan terdiri dari 2 orang. Selanjutnya, membahas tentang perizinan. Kami hanya melapor pada RW atau RT setempat dan sudah mendapat izin dari RT RW setempat untuk menjalankan usaha. Yang selanjutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada minggu pertama kami melakukan perencanaan program, pada minggu kedua survei bahan baku dan riset harga pasar, pada minggu ketiga dan keempat persiapan dan pembuatan produk, pada minggu kelima pada minggu keempat penyusunan laporan. Yang C, aspek produksi. Nah, yang pertama akan membahas tentang produk. Seperti dijelaskan, produk kami adalah Pop Ice Love dan terbagi menjadi 2 jenis. Pop Ice Love ditambah topping love tambah cincau ditambah gantungan kunci seharga Rp10.000. Sedangkan Pop Ice tambah topping love tambah gantungan kunci seharga Rp8.000 tanpa cincau. Yang kedua, distribusi produk dan operasional. Pendistrian produk kami didistribusi
kami mendistribusikan produk langsung kepada tangan konsumen. Yang ketiga, kapasitas produksi jasa. Untuk kapasitas produk, kami mampu membuat 150 minuman dalam seharinya. Yang keempat, sarana penunjang dan juga biayanya. Yang pertama, blender seharga Rp600.000, kulkas mini seharga Rp1.200.000, kursi plastik 5 buah Rp300.000, tenda lingkaran 3 buah Rp2.400.000, meja lingkaran 3 buah Rp800.000, dan total dari keseluruhannya adalah Rp5.300.000. Yang selanjutnya, yang kelima, biaya modal produk. Yang kami perlukan seperti susu kental, gelas plastik yang telah kami kreasikan sendiri, kantong plastik, sedotan, gula pasir, agar-agar, cincau, roti bubuk, pop ice, mixes, dan ongkos, dan total biayanya yang dikeluarkan adalah Rp1.481.000. Yang keenam adalah biaya umum usaha. 1. Sewa tempat Rp200.000 per bulannya. Yang kedua adalah gaji penjual Rp500.000 dalam sekali sebulan. Totalnya menjadi Rp700.000. Yang selanjutnya akan bahas yang D, aspek keuangan. Poin pertama yang akan dibahas adalah proyeksi keuangan. Modal keseluruhan, pemasangan sarana penunjang sejumlah Rp5.300.000, biaya modal produk Rp1.481.000, biaya umum usaha Rp700.000. Jadi ditotalkan semuanya modal keseluruhan menjadi Rp7.481.000. Yang selanjutnya adalah pembagian modal. Pembagian modal milik sendiri sesuai dengan total biaya yang telah dijelaskan tadi, yaitu Rp7.481.000. Selanjutnya membahas tentang biaya produk per unit. Pop ice ditambah topping love, ditambah cincau, ditambah gantungan kunci seharga Rp8.000. Pop ice ditambah topping love, ditambah gantungan kunci seharga Rp6.000. Yang selanjutnya akan membahas analisis keuntungannya. Harga jual produk pop ice tambah topping love ditambah cincau tambah gantungan kunci seharga Rp10.000, dan pop ice ditambah topping love tambah gantungan kunci kecuali cincau seharga Rp8.000. Dan keuntungannya pop ice love lengkap seperti yang disebutkan tadi, perkiraan pemesanan 40 porsi dikali Rp10.000 harga jual dan Rp8.000 harga modal jadi Rp80.000. Dan pop ice love tanpa cincau 30 porsi dikali Rp8.000 dikurang Rp6.000 menjadi Rp60.000. Nah, total keuntungan per harinya yang akan kami peroleh adalah Rp140.000, sedangkan total keuntungan per bulannya adalah Rp4.200.000. Yang selanjutnya, analisis kelayakan usaha, keuntungan bersih per bulannya. Total keuntungan dikurangi biaya umum usaha. Total keuntungan sejumlah Rp4.200.000 dikurang biaya umum usaha, yaitu Rp700.000, hingga mendapatkan total biaya Rp3.500.000. Periode pengembalian modal. Total biaya modal pertama atau total keuntungan bersih adalah sebagai berikut: Rp481.000 dibagi Rp3.500.000 dari total keuntungan bersih, mendapat 2 bulan 3 hari. Nah, melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 2 bulan 3 hari dengan perkiraan porsi penjualan 7 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.